Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sarjana Boi. Kali ini kita akan membahas tentang ketika kita kehilangan harapan. Nampaknya unik kalau kita bahas di sini ya. Oke, selengkapnya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup Anda, entah itu kehilangan, penyakit, masalah pekerjaan, atau konflik pada hubungan Anda, sangat penting bagi kita kan untuk selalu berharap. Entah itu berharap sembuh, berharap untuk bangkit, berharap untuk selalu untuk lebih baik daripada kemarin. Nah, sebelum kita berbicara tentang kehilangan, kita berbicara tentang apa itu harapan. Harapan adalah sebuah kunci untuk membantu kita mencapai tujuan. Karena harapan di sini tidak sama untuk menjadi optimis. Harapan bersifat aktif, bukan pasif. Intinya begini, harapan adalah sinar terang yang membelah gelapnya cobaan. Harapan adalah pembimbing yang cerdas dalam pekatnya kesulitan, ilmu yang menjadi petunjuk dalam kesulitan permasalahan, penguasa perkasa yang mendorong tekad saat terjadi keterpurukan, dan pendongkrak semangat tujuan harapan yang nyata. Nah, harapan itu sangat penting buat kita. Harapan sangat berharga buat kita, karena harapan menuntun kita untuk menjadi lebih baik, menuntun kita menjadi lebih positif lagi ke depannya. Nah, itulah harapan. Nah, jadi jika kita kehilangan harapan, kita kehilangan semangat untuk hidup, wajar saja, karena kita sebagai insan manusia, kita adalah orang biasa. Jadi wajar saja saat kita tertimpa masalah, saat kita tertimpa keterpurukan, kita kehilangan harapan. Nah, kita harusnya bangkit, harusnya berusaha, karena orang-orang hebat seperti Helen Keller, Nick Vujicic, mereka adalah orang hebat. Ya benar, orang-orang hebat yang pernah terkenal, pernah menjadi motivasi buat kita. Yang tahu sejarahnya, yang tahu ceritanya, pasti kalian pernah terinspirasi oleh dia. Saya tidak akan membahas karena sangat panjang mungkin saya bahas di sini. Ya intinya mereka bisa bangkit dari keterpurukan karena kehilangan fisik. Maaf sekali, mereka tidak sempurna. Harusnya kita yang lebih sempurna, harus lebih baik, harus semangat, harus punya harapan yang lebih baik daripada mereka. Ini menjadi tolak ukur bagi kita bahwa harapan masih ada buat kita ke depannya. Jangan khawatir, Tuhan masih menyayangi kita. Jadi harapan jangan sampai terputus di hidup Anda. Jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan, bunuh diri misalnya, yang menyakiti diri sendiri, itu tidak baik. Harusnya kita lebih baik daripada mereka. Orang dua itu aja bisa bangkit karena secara fisik tidak sempurna. Kita yang sempurna malah kalah dengan mereka intinya. Ya kan, maksudnya tolak ukurnya begini aja deh. Jika kita mampu menghargai apa yang kita miliki, dengan kata lain kekurangan atau permasalahan yang ada di dalam diri kita, tentu kita akan dapat memandang hidup ini akan lebih baik lagi. Kita akan jarang mengeluh dan jarang merasa, waduh aku susah nih, aku sering putus asa nih. Jangan begitu. Namun justru sebaliknya, kita akan mampu berpikir positif dan menjadi seorang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Selain itu, orang-orang di atas saja mampu bangkit dari keterpurukannya. Ya hendaknya orang-orang seperti yang di atas tadi itu, Helen Keller dan Nick Vujicic, bisa menjadikan semangat bagi kita, motivasi kita agar lebih kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan yang ada di dalam hidup ini. Nggak selamanya mulus kok di hidup ini. Pasti ada berliku-liku, pasti ada bergelombang. Jatuh bangun sudah biasa. Jadi kita harus lebih baik daripada mereka kan. Jangan putus asa, karena harapan masih ada. Tenang aja, harapan masih ada kok. Selagi kita masih berusaha dan menyerahkan diri kepada yang intinya pasrah lah, bahwa saya sudah berusaha dan berdoa. Jadi urusan yang di atas bagaimana cara memberikan solusinya. Nah, itu saja. Sebab kita hidup di dunia ini belum usai, masih ada waktu yang menunjukkan esok akan lebih baik kan. Akan ada pepatah begini, esok akan lebih baik daripada hari ini. Nah, itu harus menjadi tolak ukur Anda. Jika belum tiba saatnya, you must be strong, karena kita ditakdirkan untuk bersama dalam berjuang dalam labirin masing-masing sesuai jalan pilihan yang kita ambil. Jika jatuh, ya maka berusaha untuk bangkit. Jika berhasil,
maka ingatlah selalu bersyukur, selalu berusaha, karena suatu saat kita akan jatuh lagi, karena gak selamanya kita di atas terus. Sebagai pengingat bahwa diri kita itu belum kuat, belum kokoh, jadi jatuh bangun sudah biasa. Ya intinya selalu waspada bahwa kita saat kita berhasil, kita harus mengingat bahwa kita susahnya dulu bagaimana. Nah itu akan menjadi waspada, akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya itu. Bahkan ada yang bertanya seperti ini, Bang, saya udah berusaha, saya udah berdoa, tapi tidak kunjung saya mendapatkan harapan itu yang saya inginkan, Bang. Nah gini aja kawan, waktu berputar menunjukkan bahwa harapan masih ada selagi kita masih hidup, gitu aja. Kamu hanya perlu menyatukan hati dan pikiran, sebab hati dan pikiran itu berjalan beriringan. Jika hati merasa masih ada, maka pikiran perlu menentukan harapan itu. Dengan berharap, kita akan mampu menghadapi dan tantangan itu dengan strategi yang kita miliki yang saat ini. Dengan kesuksesan meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan itu. Intinya kita harus berusaha, kita harus mempunyai planning ke depan bahwa saya harus seperti ini. Nah itu sebagai strategi kita untuk mencapai harapan itu, untuk mencapai kesuksesan yang akan kita miliki. Gitu aja. Ya intinya begini aja deh yang dapat kita pahami bersama-sama ya. Yang harus menjadi pondasi atau dasar tujuan hidup kita adalah saya berharga. Saking berharganya sehingga Tuhan selalu memberikan cobaan bagi kita. Dengan cobaan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan hadiah yang akan diberikan dalam bentuk unik lainnya, dalam bentuk yang istimewa buat kita. Nah itulah kejutan buat kita nantinya. Namun jika kamu sudah percaya 100% kepada yang di atas, kepada Tuhan kita, maka insya Allah Ia akan memberikan jalan keluar yang semestinya Ia peruntukkan untuk hamba yang selalu berusaha dan berdoa. Tuhan juga tahu kok mana hamba yang selalu berusaha, mana hamba yang selalu berdoa. Tanpa doa, tanpa usaha itu tidak mungkin. Usaha tanpa doa itu tidak mungkin juga. Jadi kita akan selalu berusaha dan berdoa. Nah itulah hadiah yang akan dipersiapkan oleh Tuhan nantinya buat kita, karena kita orang yang selalu berusaha dan berdoa. Nah bersabarlah dan percayalah, harapan akan terwujud dengan tepat nantinya. Kamu hanya perlu berusaha dan berusaha. Semangat. Gangbate kudasai. Nah cukup sekian video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu akan membantu saya memberikan semangat lagi buat kalian, membuat video-video lebih menarik lagi ke depannya. Dan itu akan memberi semangat buat saya, akan lebih memberikan petunjuk bagi kita semua agar lebih baik dari yang sebelumnya. Oke? Dan sampai berjumpa lagi dengan Sarjana Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.